sampai gua bingung tuh, gua ngerasa muter-muter aja mas di titik itu. Ramean dia sambil ngobrol-ngobrol gitu, gua tegur pun nggak noleh, kagak nyaut. Tapi lo ketemunya pas pada waktu itu aja? Itu aja, waktu gua keadaan gua nyasar aja. Dia selalu lewat, setelah gua muter-muter dia lewat lagi. Oh berapa kali ketemu? Beberapa kali gua ketemu. Pokoknya setiap keadaan gua lagi udah capek banget ya, nongol dia, ramean, rombongan ramean. Gua tegur pun ya nggak ada yang nyaut, muka flat aja gitu. Jalan aja mereka? Jalan gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ritan IQ Mystery Everyone Has Story. Malam ini saya kedatangan seorang teman kembali yang mungkin sudah pernah ketemu di episode sebelumnya. Dit, apa kabar Dit? Alhamdulillah baik mas. Tangan lu makin lama makin dingin aja Dit. Oh iya. Gue takut nih Dit. Pasti begini soalnya nih, setiap kali si Rudit datang, dia pasti ada cerita yang pengen disampaikan kepada gua. Tapi gua nggak mau dengerin sendiri, lu semua harus dengar. Coba ceritain Dit. Waktu itu gua mendaki mas. Sebelum kejadian yang lagi rame ini yang erupsi Semeru. Cuman jauh sebelum Semeru erupsi. Oke. Gua mendaki, bawa tamu ceritanya. Rombongan bawa tamu. Pas naik, keadaan naik pun masih aman-aman aja. Gua hepan, cerita-cerita, bercanda-bercanda. Kejadiannya yang aneh mulai pas begitu gua turun. Oh, tapi bareng rombongan juga? Iya, bareng rombongan juga. Gua turun dari atas Ranukumbolo, turun ke arah mau ke base camp nih. Nah, gua udah jalan biasa, masih belum ada yang aneh sih. Gua jalan-jalan biasa. Ada nih sama cewek satu. Kenapa tadinya kan gua ramean, barengan. Kenapa nih gue bisa berdua sama si cewek ini mungkin udah kecapean. Oh, tapi itu tamu juga? Tamu juga. Akhirnya gue mutusin buat nemenin dia. Takut ada apa-apa kan. Gua posisi temenin. lu berarti sweeper ya? Sweeper, gue temenin. Jalan santai aja. Nah itu posisi gue udah ketinggalan mas, sama rombongan udah jauh di depan. Gue buru-buru sambil jalan santai aja. Buru-buru pas banget di pos 2 gue turun. Itu posisi kurang lebih jam setengah 5 sore gue turun. Itu biasa gue turun masih biasa. Sampai gue bingung tuh, gue ngerasa muter-muter aja mas di titik itu. Maksudnya? Muter-muter aja, jadi harusnya kan dari pos 2 itu kan turun ngelewatin jembatan dulu ya. Nah ini gue nggak ketemu jembatan itu, muter-muter di area yang sama aja gue. Muter-muter, yang pertama gue muter-muter, sampai yang kedua kalinya muter-muter juga tuh. Gue mulai ngerasa aneh mas, gue apa ya, nggak ketemu tuh jembatan. Akhirnya gue ngobrol lah sama si cewek ini nih yang tamu gue bawa. Lu ngerasa gak sih ada yang aneh? Gue bilang, loh aneh kenapa? Kata si cewek itu, enggak kok biasa aja gue. Ini kita tuh udah 2 kali lo muter-muter. Gue ngomong gitu, kita tuh udah 2 kali muter-muter di area yang sama. Nggak pernah ketemu jembatan yang harusnya ngelewatin dari pos 2 kan harusnya lewatin jembatan dulu baru ke pos 1. Ini gue nggak ketemu jembatan itu. Ah lu nakut-nakutin aja, kata si cewek itu. Enggak, coba deh ya. Akhirnya gue mutusin, setelah gue berdebat tuh, gue mutusin mas buat coba lagi jalan. Kalau lo nggak percaya, coba lagi jalan. Tapi gue jalannya beda nih mas, jalan sambil nempelin permen karet. Buat tanda. Buat tanda gue tempelin lah permen karet. Setelah gue muter-muter kurang lebih sejam. Ya, harusnya kan estimasi paling ya setengah jam. Ini gue hampir sejam lebih lah, gue muter-muter. Nah gue ketemu sama pendaki. Oh lu ketemu pendaki juga? Ketemu sama pendaki juga, pendaki rombongan juga. Gue sapa, dia kayak ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Cuman gue sapa ya dia diem aja. Oh nggak nyaut balik gitu? Nggak nyaut balik. Setelah gue ngobrol-ngobrol sama si cewek, ini kata gue fix aneh nih. Kita udah muter-muter di titik yang sama sampai kita ngelihat tanda yang gue kasih. Yang maksudnya ada permen karet itu. Oh lu balik lagi ke situ? Gue selalu balik ke situ terus. 3 kali mondar mandir mas, gue selalu ketemu
rombongan pendaki lain. Cuman ya kayak nggak ada yang aneh sih, manusia biasa aja. Cuman ramean dia sambil ngobrol-ngobrol gitu, gua tegur pun nggak noleh, kagak nyaut, mukanya juga flat aja gitu, nggak kayak yang orang-orang biasa kayak bercanda-bercanda Tapi gitu. apa namanya, jelas orangnya. Jelas mas, jelas rombongan, wah lumayan banyak sih, 5 lebih lah kurang lebih, cowok cewek gitu, rombongan rame-rame. Setelah gua tanya kan, gue debat tuh mas, lumayan lama gue debat sama si cewek itu. Lu sadar dong harusnya, gue ngomong ini udah nggak beres, gue bilang harusnya lu sadar gimana sih, kita kan jalan, mungkin kita jalan pelan, dia masih pikir positif, itu mungkin jalan pelan makanya nggak nyampe loh, jalan pelan gimana, gue bilang ini kita harus di titik yang sama kan, lu tahu sendiri gue nandain permen karet, kita muter-muter udah lama tetap di titik yang gue tandain sama. permen karet itu. Nah sebelum akhirnya gue putusin buat istirahat tuh mas, udah kecapean kan gue juga, gue istirahat. Pas gue lagi istirahat mas, gue ngeliat kayak ada bayangan. Itu posisi mana? Posisi ya kurang lebih maghrib. Oh maghrib lah, jam-jam 6-an. Gue ngeliat kayak bayangan gitu, sekilas seret, nggak lama sekilas lagi. Sampai si cewek itu, gue kan panik mas ya, panik karena gue cuma berdua doang. Si cewek itu ngelamun aja, mungkin karena kecapean kali apa gimana. Wah, akhirnya gue bingung. Akhirnya terus gue ajak ngobrol terus biar dia nggak ngelamun. Akhirnya ayolah coba kita buat jalan santai lagi ya, jalan santai lagi, nih waktu udah mau makin malam nih, gue bilang kalau nggak buru-buru kita udah ketinggalan jauh banget soalnya sama rombongan. Akhirnya gue jalan lagi, satu putaran lagi gue masih sama di titik yang sama. Ya ampun. Kayak orang, gue juga nggak ngerti bisa muter-muter di titik yang sama itu aja, bingung gue. Akhirnya si cewek itu pun baru sadar, loh iya harusnya nih kita dengan estimasi yang udah berapa jam, yang harusnya setengah jam doang, gue bisa lewatin 3 jam di titik yang sama. Makanya gue bingung. Akhirnya sambil gue baca-baca, berdoa aja udah, gue baca-baca, jalan lagi. Alhamdulillah gue ketemu jalan yang benar, ada jembatannya. Iya, sampai gue nyampe ke pos 1. Terus akhirnya lu ketemu sama rombongan itu? Rombongan itu gue ketemu terus mas, kayak rombongan yang gue benernya ya, gue akhirnya ketemu. Nah yang gue perdebatin itu sepanjang jalan itu sama si cewek yang kita temuin rombongan yang tadi itu, waktu kita nyasar itu siapa, gue bilang. Tapi lu ketemunya pas pada waktu itu aja? Itu aja, waktu gue keadaan gue nyasar aja, dia selalu lewat. Setelah gue muter-muter dia lewat lagi. Oh berapa kali ketemu? Beberapa kali gue ketemu. Pokoknya setiap keadaan gue lagi udah capek banget ya, nongol dia, ramean, rombongan ramean. Gue tegur pun ya nggak ada yang nyaut, muka flat aja gitu. Jalan aja mereka? Jalan gitu aja. Itu yang gue sampai sekarang suka bingung, gue kadang bingung juga, itu siapa yang selama ini gue lihat. Sebelum kejadian itu ada hal-hal yang buat lu bisa kejadian begitu nggak? Maksudnya kan lu turun nih, ada perbuatan lu atau grup lu yang ngebuat lu kok bisa lu jadi nyasar? Setahu gue sih normal-normal aja mas ya, cuman yang beberapa pas gue di base camp, gue diinfoin dari beberapa regu lain, rombongan lain, di atas emang sempat ada yang hilang rombongan. Mungkin ya karena gue nggak tahu wujudnya atau berapa orangnya. Iya, mungkin yang gue lihat tadi itu mungkin yang diinfoin grup lain itu yang hilang. Bisa jadi dia pengen kasih tahu lokasinya kali ke lu. Bisa, kayaknya sih. Cuman kan emang dia mah nyelonong aja mas, gue juga nggak ngikutin dia. Gue mah jalan pelan, gue udah jauh cepet ngilang. Sampai gue muter, ntar dia nyusul gue lagi. Itu kan heran mas, kalau orang normal kan udah nggak mungkin dia udah duluan, tahu-tahu dia ngedulin gue, tahu-tahu ada di belakang gue ya kan. Di situ gue baru ngeh sama si cewek yang tamu yang gue bawa itu, baru ngeh kalau ini emang bukan orang rombongan biasa gitu loh. Terus balik lagi yang lu lagi istirahat berdua tuh, kan lu nggak sengaja ngeliat sekelebat. Nah, sekelebat itu sosoknya kalau gue bisa dilihat, yang gue lihat sih hitam, cuman kayak berambut panjang mas, sama gue denger
beberapa kayak apa sih, suara-suara orang bercanda. Oh, Rame, suaranya rame, cuma kayak kayak pasar begitu. iya, cuman kayak orang-orang bercanda gitu aja. Cuman emang nggak ada sosoknya sama sekali. Itu posisi emang gua doang mas berdua. Yang temen lu itu, tamu lu itu mendengar juga nggak? Enggak, gua doang. Itu gua berdua doang. Yang maksudnya yang ada di trek itu cuman gua berdua doang. Kalau orang-orang normal mungkin nge-trek turun siang. Ini gua sore, emang karena udah kesorean juga gua nge-treknya. Ditambah ya si teman gua yang tamu itu emang udah kecapean, jadi gua jalan nyantai. Iya. Pas ketemu sama temen rombongan lo itu tuh, sempat cerita nggak lo sama tim lo? sempat gue cerita langsung, gue share begitu di perjalanan pulang ya teman-teman gue emang karena nggak ada yang percaya, mikirnya teman-teman gue ya biasa lah, anak-anak tongkrongan ya, wah lu ngapain aja lu berdua lu sampai telat gitu. Padahal kan gua kasih penjelasan, si ceweknya itu juga pun emang udah keletihan banget, teman-teman gue udah tahu, gue ceritain ya sempet heran sih. Cuman ya ada beberapa yang teman rombongan gue cerita juga, karena pernah ada juga Yang kejadian sama? temennya dia nge-trek sama kejadian yang sama, dibikin nyasar, Dibuat muter-muter? dibuat muter-muter di lokasi yang sama. Yo, Di lokasi yang sama. Harusnya kan normalnya ya trek pendek, maksudnya kalau ke jembatannya itu buat ketemu jembatannya itu paling setengah jam estimasinya. Ini gue bisa berjam-jam. emang gue juga pernah dengar sih kalau misalnya yang dari pos 2 ke pos 1 2 tuh ke yang pos ketemu 1. jembatan emang rada-rada. Agak rada Iya. serem lah. Iya. Tapi kita nggak tahu lah. Iya, hawanya juga beda lah. Setelah lu ngelewatin itu, maksudnya kan lu udah nih ngelewatin itu, lu masih mau naik gunung lagi nggak? Masih dong, masih. Karena emang hobi gua. Hobi masih Ya, saya. hal-hal di gunung, hal-hal yang kayak gitu emang sebenarnya nggak bisa kita pungkirin sih, namanya kita di gunung ya. Pasti ada hal-hal yang kayak begitu. Terus lu sempet nanya nggak sama yang tamu lu itu? Kan dia kan tahu tuh, diajak puter-puter begitu. Syok parah sih. Sebelumnya dia kan pernah 2 kali kalau nggak salah naik gunung, nggak pernah ada hal-hal yang aneh. Oh, baru kejadian? Baru ini nih di Semeru dia ngalamin hal-hal yang kayak begitu. Syok parah sih, tadi sempet kagak mau naik gunung lagi dia. Karena kan takut, namanya omongan orang-orang ya, lu naik gunung hilang lu, ntar lu hilang lu gimana atau gimana. Sempet agak trauma juga sih. Cuman sekarang ya alhamdulillah udah naik lagi dia. Bisa jadi lo kalau misalnya ngikutin rombongan itu lo juga hilang kali berdua ya? Iya. Beberapa sih ada orang yang ngomong kalau lu ngikutin orang yang ibaratnya hal-hal yang kayak begitu ya, itu emang Bisa nggak kembali? kita disasarin. Kasarnya masuk ke alam lain lah kalau kita ikutin tuh. Untungnya emang nggak gue ikutin juga karena emang terlalu cepet mas. Jalannya cepet banget. Gua baru ngeh itu aneh ya pas gua udah 2 kali muter itu yang gua tempelin permen karet. Gua ketemu rombongan yang sama, udah keduluan, tiba-tiba nongol lagi di belakang gua, peduluin gua lagi. Begitu terus. Kayak dejavu begitu ya? Iya. Begitu terus, muter terus. Gua nggak nyangka. Untung lo bisa selamat lo. Alhamdulillah. Kalau nggak selamat tuh nggak bisa cerita di sini lo. Mungkin karena apa ya? Ya nggak macem-macem sih. Gua niatnya naik gunung buat have fun, buat tahu gunung-gunung yang ada di Indonesia. Secara nggak langsung lo kan tolongin tuh tamu. Iya sih. Ya kan, temenin dia supaya bisa turun. Iya benar. Ya, Alhamdulillah. Pesan. Pesan-pesan gue sih kalau di gunung ya utamain tuh safety lah, maksudnya kita bertamu ke alam ya, harus sopan juga, harus ngormatin adat istiadat di tempat, nggak boleh sembrono segala macem, sama kata-kata juga harus dijaga sih. Oh, setuju. Sama yang pasti kita juga nggak lupa kita berdoa kepada kita punya kawan-kawan di sana. Betul. Kepada masyarakat yang ada di daerah Gunung Semeru yang sudah mendapatkan musibah, mudah-mudahan segala boleh dibilang musibah ini bisa jadi pelajaran buat kita untuk lebih baik lagi. Musibah ini jadi kita tambah semangat lagi. Dan kepada seluruh teman-teman nih, jagalah alam supaya alam bisa
menjaga kita. Benar? Benar. Semoga Semeru lekas sembuh biar kita bisa Betul, nikmatin setuju. keindahannya di Semeru lagi. Semeru semangat ya. Saya Ritan bersama Udit. Q Mystery, Everyone Has Story.